kita. Nilai keimanan dalam sholat 2 rakaat itu saja yang dibaca. Pertama adalah surat Al-Fatihah yang Qul ya ayyuhal kafirun, yang keduanya Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun itu ayat yang menjelaskan itu tentang sikap berlepas diri seorang muslim dari kekafiran. Qul ya ayyuhal kafirun itu bentuk kita berlepas diri dari kekafiran. Adapun yang kedua surat Al-Ikhlas, bentuk kita apa? Loyalitas terhadap ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Nah, ini nilai ketauhidan yang ini di situ. Dan ini disunahkan ketika kita apa? Ketika kita habis sholat 2 rakaat, di belakang makam Ibrahim dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maknanya adalah apa? Adanya pengagungan terhadap Allah dalam sikap al-wala wal bara. Al-wala itu adalah loyalitas kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Al-bara itu adalah sikap berlepas diri kita, cinta dan benci kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang mukmin karena Allah, kita benci syaitan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Baik, ya kita lanjut. Ya, ini sholatnya di belakang makam Ibrahim ini. Sa'i, ya, sekarang sa'i. Nilai-nilai keimanan dalam ibadah sa'i yaitu berjalan dari apa? Safa ke Marwah, ya, Safa ke Marwah ke Safa. Ya, ini sebagai rukun haji dengan membaca kalimat abda'u bima bada'allahu bihi. Kan kita naik nih ke Safa. Pertama membaca inna Safa wal marwata min sya'airillah. Lalu kalau kita baca ini abda'u bima bada'allahu bihi, ya, aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Allah memulainya itu senantiasa mengajarkan kepada kita untuk meniatkan segala sesuatu karena Allah. Allah yang memerintahkan untuk sa'i di tempat itu. Allah yang memerintahkan yaitu Ibunda Hajar untuk mulai dari Safa. Itu Allah yang memerintahkan. Maka abda'u bima bada'allahu bihi, ya. Memulai dengan Safa dan mengakhiri di Marwah dipenuhi dengan zikir lisan dan perbuatan kita. Ya. Ini nilai-nilai keimanan dalam sa'i. Maka sa'i itu jangan ada bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, karena kita memulai di situ atas apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita lari di antara 2 lampu, maka kita lari, yang bapak-bapak itu di situ. Karena Allah memerintahkan para malaikatnya pun sama seperti itu. Baik, ya, ini berkenaan dengan sa'i insyaallah. Nanti tema ini boleh di-share di grup ya, nanti untuk di murojaah kembali. Baik, lanjut kita. Wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Di sini dikatakan wukuf itu artinya berdiam diri. Wukuf berdiam diri. Kalimat-kalimat waqafa yaqifu, yaitu waqif dia berdiri di situ. Tidak kemana-mana. Sebagian orang kalau lagi wukuf di Arafah, dia pengennya apa? Pengennya mencari di mana ya? Apa namanya Jabal Rahmah itu? Saya pengen ke sana kayak apa Jabal Rahmah itu? Saya pengen nulis nama saya ada di sana. Dicari-cari, gak dapat malah nyasar kemana-mana. Padahal wukuf di itu selama kita kemudian diajak bertempat tinggal di situ, di tenda di situ, udah cukup wukuf diam di situ. Sepanjang hari kita diam di situ dan tidak kemana-mana. Ini tidak lagi dengan jalan-jalan. Kalau pengen jalan-jalan di Arafah nanti pada saat umroh ada city tournya. Nah itu jalan-jalan di situ tuh. Ya mau naik ke atas ya mau apa ada unta yang naik unta itu silakan. Tapi lagi ibadah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu namanya wukuf berdiam diri di situ. Enggak perlu jalan kemana-mana kecuali hal yang berkaitan kebutuhan kita. Kita mau wudu kamar mandi, kita mau ya ada hajat kita kamar mandi, kita mau makan kita ada dapur umum. Udah itu saja.
Setelah itu kita sholat di situ, lalu kemudian bermunajat terus sampai menjelang maghrib tiba. Jadi dari mulai zuhur itu sampai maghrib kita wukuf tuh di Arafah namanya. Jadi harus diingat ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau lagi wukuf di Arafah, Bapak dan Ibu diajak untuk jalan-jalan oleh teman-teman, pengen lihat nanti ya Jabal Rahmah di mana gitu ya. Terus kita pengen jalan-jalan kayak apa sih Arafah itu jangan sampai. Bapak dan Ibu kalau nggak tahu jalan bisa lagi wukuf keluar dari Arafah, maka itu nggak boleh. Wukuf itu di tanah Arafah, sedangkan tanah Arafah itu tidak luas. Khawatir tiba-tiba kita gelar tikar padahal itu bukan tanah Arafah, di luar batas Arafah, maka hati-hati. Jadi kalau sudah kita dapatkan tendanya sudah di situ, kalau nggak ya ambil ya, lalu di samping tenda bisa ambil alas dan yang lainnya, lalu kita di samping tenda kita udah bermunajat kepada Allah sampai maghrib tiba. Itu wukuf, menunjukkan bahwa nilai keimanan dan ketauhidan kita pada saat itu, hari ini aku menyerahkan diriku kepada Allah. Itu namanya Allah. Hari ini aku serahkan. Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali kepada Allah. Kita berharap kita dibebaskan dari api neraka. Kita berharap kita dimasukkan ke dalam surga. Kita berharap tidak ada orang yang nanti minta pertanggungjawaban dari kita. Hari ini saya ingin semuanya selesai. Itu wukuf di Arafah.